Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibn Al-Jauzi. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan makalah yang berjudul Ekonomi Perkebunan, Pulih Kontrak dan Isu Kemanusiaan. Makalah ini membahas perkembangan ekonomi perkebunan di Delhi, Sumatera Timur pada masa kolonial Belanda, serta berbagai persoalan kemanusiaan yang muncul akibat penerapan sistem kuli kontrak. Secara umum, perkembangan perkebunan di Delhi merupakan bagian dari ekspansi kapitalisme kolonial Belanda pada abad ke-19. Pada masa itu, pemerintah kolonial berupaya menjadikan Hindia Belanda sebagai wilayah penghasil komoditas ekspor yang mampu memenuhi kebutuhan pasar di dunia. Berbagai komoditas seperti kopi, teh, karet, dan tembakau menjadi sumber keuntungan yang sangat besar bagi pemerintah koloni maupun investor swasta Belanda. Dalam konteks Delhi, perkembangan perkebunan dimulai ketika Jacobus Ninhus berhasil mengembangkan tembakau berkualitas tinggi yang sangat diminati pasar internasional. Keberhasilan ini menarik banyak investor Eropa untuk menanamkan modalnya di Sumatera Timur. Selain didukung oleh kondisi tanah yang subur dan iklim yang cocok, perkembangan perkebunan juga memperoleh dukungan penuh dari pemerintah kolonial melalui Agrarische Wet tahun 1870. Kebijakan ini memberikan kemudahan bagi perusahaan-perusahaan swasta untuk menguasai lahan dalam jangka waktu yang panjang. Secara deskriptif, makalah ini menunjukkan bahwa perkembangan perkebunan Delhi merupakan perubahan besar dalam struktur ekonomi wilayah Sumatera Timur. Daerah yang sebelumnya didominasi oleh aktivitas pertanian tradisional berubah menjadi pusat industri perkebunan modern yang terhubung dengan pasar global. Infrastruktur seperti jalan raya, rel kereta api, dan pelabuhan mulai dibangun untuk mendukung distribusi hasil perkebunan. Kota Medan menjadi pusat perdagangan dan administrasi yang penting di Sumatera Timur. Namun apabila dianalisis lebih mendalam, keberhasilan ekonomi tersebut ternyata memiliki sisi gelap yang seringkali tidak terlihat dalam narasi pembangunan kolonial. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada moral teknologi, tetapi juga pada kesediaan tenaga kerja murah dalam jumlah besar. Kebutuhan tenaga kerja inilah yang melahirkan sistem kuli kontrak. Kuli kontrak merupakan mekanisme perekrutan buruh yang berasal dari berbagai daerah, terutama Jawa, Tiongkok, dan India Selatan. Para calon pekerja yang direkrut oleh agen tenaga kerja dengan janji kehidupan yang lebih baik, upah yang tinggi, serta kesempatan memperbaiki taraf hidup. Akan tetapi kenyataannya mereka menghadapi jauh berbeda dari harapan mereka. Setelah tiba di perkebunan, para pekerja terikat kontrak kerja yang membatasi kebebasan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang sangat lemah. Secara analitis, sistem kuli kontrak dapat dipahami sebagai instrumen yang memungkinkan perusahaan perkebunan memperoleh keuntungan maksimal dengan biaya tenaga kerja yang rendah. Para buruh diwajibkan bekerja selama bertahun-tahun dan tidak dapat meninggalkan tempat kerja sebelum masa kontrak berakhir. Bahkan banyak pekerja yang tidak memahami isi kontrak yang mereka tanda tangani karena keterbatasan pendidikan.
dan perbedaan bahasa. Keadaan ini semakin diperparah dengan adanya Poenale Santie, yaitu aturan hukum yang memberikan sanksi pidana kepada buruh yang dianggap melanggar kontrak kerja. Dalam praktiknya, aturan ini memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada perusahaan. Buruh yang dianggap malas melarikan diri atau menolak bekerja saat dikenai hukuman berupa denda, kurungan, atau pemukulan, bahkan penyiksaan. Akibatnya hubungan kerja yang seharusnya bersifat perdata berubah menjadi alat kontrol yang represif terhadap para pekerja. Kondisi kehidupan para buruh di perkebunan juga menjadi fokus penting dalam makalah ini. Para pekerja harus menjalani jam yang panjang dengan upah yang relatif rendah. Mereka tinggal di barak-barak yang sempit dengan fasilitas kesehatan disanitasi yang sangat terbatas. Penyakit seperti malaria, kolera, disentri, dan berbagai penyakit lainnya sering menyerang para pekerja. Bahkan dalam banyak kasus, buruh yang sakit tetap dipaksa bekerja demi menjaga produktivitas perkebunan. Apabila dilihat dari perspektif hak asasi manusia, kondisi tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak dasar pekerja. Para buruh kehilangan hak atas kebebasan, keamanan, kesehatan, dan perlakuan yang manusiawi. Dengan kata lain, keuntungan ekonomi yang diperoleh perusahaan perkebunan dibangun atas penderitaan ribuan manusia yang berada di dalam posisi yang tak berdaya. Seiring berjalannya waktu, berbagai laporan mengenai kekerasan dan eksploitasi di perkebunan Delhi mulai menarik perhatian publik. Kini kritik muncul dari berbagai kalangan, termasuk jurnalis, akademis, tokoh kemanusiaan, dan anggota parlemen di Belanda. Salah satu kritik yang paling terkenal yaitu berasal dari J. van de Brand. Melalui tulisannya yang berjudul Die Millionen uit Delhi pada tahun 1902. Tulisan tersebut mengungkap berbagai penderitaan yang dialami para kuli kontrak dan menimbulkan perdebatan besar di Belanda. Sebagai penutup makalah ini, memberikan pelajaran penting bahwa keberhasilan ekonomi tidak boleh hanya diukur dari besarnya keuntungan atau tingginya produksi. Kemajuan ekonomi harus selalu disertai dengan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan perlindungan hak pekerja. Sejarah perkebunan Delhi menunjukkan bahwa pembangunan yang mengabaikan manusia pada akhirnya akan melahirkan ketimpangan, penderitaan, dan berbagai persoalan sosial yang berkepanjangan. Oleh karena itu, pengalaman sejarah kuli kontrak di Delhi harus menjadi refleksi bagi kita semua agar pembangunan ekonomi pada masa kini tidak mengulang praktek-praktek eksploitasi yang telah terjadi pada masa kolonial. Mungkin itu saja paparan makalah dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.